dari mulai kedatangan udah ada penyambutan. Juga di sini juga ada, ini ada. Ada, di sini pun ada. 4 jenis sekarang sedang ada. Tempati oleh raja gaibnya ada. Yang tempat ini adalah tempat jin buang anak. Makhluk metafisik hanya mampu dilihat oleh sebagian orang yang mampu melihatnya. Banyak tempat di sekeliling kita, ternyata banyak makhluk tersebut. Seperti apakah wujud makhluk-makhluk metafisik tersebut? Masih di Telusur Jejak Misteri bersama saya Jurasep. Kali ini saya hadirkan seorang sosok yang sangat luar biasa, memiliki keahlian metafisik, bahkan pengalamannya sangat sudah mumpuni sekali. Dia adalah Kang Asep Burhanuddin, yang biasa dipanggil Kang Abe. Apa kabar Kang Abe? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Selamat datang di Telusur Jejak Misteri. Saya hanya kenal, tapi cerita tentang bagaimana malang melintangnya Kang Abe di dunia, saya menyebutnya metafisik, itu yang mungkin akan digali informasinya saat ini. Kang Abe, saya ingin bertanya, misalnya di dalam hutan itu penghuninya seperti apa sih yang Kang Abe tahu? Alam itu ada dua, ada alam gaib, ada alam nyata, dan ada alam yang hanya diketahui oleh seseorang yang paham tentang spiritual ataupun tentang mistik-mistik. Terutama ini udah dunia mistik. Kalau saya perhatikan dari mulai kedatangan udah ada penyambutan yang notabene kedinginan ada. Mungkin kalau bukan kita yang ini nggak akan jumpa, tidak menyangka kalau di sini ada kumpul-kumpul. Yang tempat ini adalah tempat jin buang anak. Tuh, kalau pengen misteri terlihat ya kita tinggal panggil dulu akan hadir mereka, berupa apapun akan hadir. Tadi ada ular, itu bukan ular, hanya penunggu di sini, atau dia hanya melihat seperti apa keadaan di tempat ini. Nah, kalau di dalam hutan secara umum itu penghuninya... Kalau secara umum ini banyak, bermacam-macam penghuninya. Ini kalau saya bilang dulu, kalau dulu artinya hadirlah. Hadir, maka kalau dipanggil tuh akan ada. Mau ditaruh di siapa kesurupannya, bisa saja terjadi. Apalagi tempat-tempat yang ini yang jauh dengan masyarakat, jauh dengan apa. Ini udah dikuasai dengan alam gaib, makhluk-makhluk yang beda dengan alam dengan kita. Kalau kita kan alamnya alam ini, alam wujud. Dia alam gaib, mistik, yang ini yang saya bilang begitu. Nah, ada nggak tanda-tanda, nggak usah di sini ya, di hutan belantara, tanda-tanda bahwa di situ tempat berkumpulnya mereka, atau tempat ciri-cirinya seperti ini, ada nggak? Ada, di sini pun ada. 4 jenis sekarang sedang ada. Memang sudah ada guratan yang seperti tempat-tempat yang begini, ada yang menguasai. Ya kita harus kula nuhun ke tempat ini agar menjadi ketenangan buat mereka juga. Kita bukan mengganggu untuk di sini, tapi agar kita bersahabat dengan beliau yang ada di alam ini. Anggaplah ini adalah hutan belantara yang tadi ya. Yang saya tanyakan adalah, ada nggak tanda-tanda misalkan ini hutan di pohon besar seperti ini, biasanya dia ngumpul di situ, atau ada akar yang melintang. Coba, itu memang betul? Oh, itu ada. Ya, makanya kalau mau kita perlihatkan wujud-wujud pohon-pohon yang besar, itu ada. Jelas ada gitu. Kalau kita tinggal, saya bilang dulu kita mau samperin, mau yang mana, pohon yang mana, juga di sini juga ada. Ini ada.
ada itu memang makhluk itu, apalagi tempat yang tidak pernah disentuh oleh makhluk yang namanya manusia. Ini seperti hutan ini yang begitu jauh, gemerlap gelap yang seperti ini, benar-benar hutan, suara-suara gemercik air yang besar. Ini kali apa namanya? Depit, bukan Cidepit. Nah, seperti ini kali Cidepit yang begitu besar, suara air gemuruh yang dimana itu ya makhluk itunya pun ada. Pernah ke dalam hutan yang lebih lebat dari ini, Kang Burhan? Saya pernah, saya ke Gunung Merapi yang orang jarang bisa ke atas. Di situ ada yang namanya lebih serem lagi, namanya Syekh Jumatil Kubro, perjalanan 4 jam. Saya bawa anak saya ke sana, pengen tahu itu ke langit tinggal dua jengkal lagi. Wah, karena kan Haikal itu hafal Quran, kita nggak lulus tapi beliau lulus, saya nggak hafal Quran. Itu dua ke langit itu dua kata dia gini. Tapi begitu dinginnya, itu namanya Syekh Jumatil Kubro yang ada di Yogyakarta, dekat Kaliurang. Gunung Merapi bisa terlihat. Itu lebih serem lagi, mistiknya lain, itu lebih serem lagi. Udah pernah saya ke sana. Apa bentuknya? Bentuknya itu ada cahaya juga, cahaya dan sinar, sehingga saya turun nggak berani, ke atas nggak berani, minta, ya Rob, saya nggak berani ke atas, nggak berani ke bawah. Saya ingin lompat aja, kalau lihat jurang saya punya penyakit, nggak boleh lihat jurang, ingin lompat punya inian. Iya, takut ketinggian lah ya. Ketinggian itu seperti itu. Nah jadi di sini yang saya ulang, ini ada tempat-tempat yang ada. Makanya ntar kalau mau kita wujud, kita bisa buktikan tempat ini bahwa ada penghuninya, ada penunggunya, yang tempat ini yang khusus ditempati oleh raja gaibnya ada. Emang apalagi yang Bogor ya, di Bogor ini tempat pada zaman dahulu memang ada tempat membaiatnya, ya nggak, para jin-jin siluman yang ada di daerah barat ya, di sini tempatnya. Cilubang, namanya Cilubang itu, itu lubang itu apa? Ya lubang air, lubang jin, lubang apa yang di situ ya, itu namanya Cilubang. Nah ini Cilubang tuh. Itu dulunya ya. Dulunya sejarahnya Cilubang. Jadi menjadi pusat perkumpulan. Menarik juga ini, walaupun singkat tetapi sangat memberikan wawasan yang luar biasa bagaimana sebuah hutan atau tempat yang jauh dari persentuhan dengan manusia itu biasanya dikuasai oleh makhluk-makhluk seperti jin tadi ya. Jin. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu ke dalam hutan, kemudian di situ ternyata penghuninya banyak, ada nggak yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Yang kita lakukan ya, kita juga assalamualaikum, ucapin assalamualaikum. Bahasa assalamualaikum bukan hanya kepada makhluk seperti kita nyata, tapi assalamualaikum ya rijalul gaib, ngucapin kepada ahli gaib yang ada di sini. Kita tadi tawasul, ya rijalul gaib, yang gaib-gaib yang ada, bahwa kita kunuhun di sini, jangan sampai ada apa-apa. Kita bukan untuk macam-macam mencari sesuatu atau mencari mereka bukan, tapi assalamualaikum ya rijalul gaib, yang gaib-gaib mengucapin salam mereka. Gitu, gaib. Ya. Gaib yang tidak kelihatan, tapi dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Tapi kalau saya notabene bisa paham. Di sini sekarang bukan jumlahnya 10-30, di sini ada beberapa dari yang kecil, yang besar, yang laki dan perempuan. Saya merinding sekarang karena jamnya ini udah jam tengah malam, ya agak beda gitu berbicara begitu. Mereka hadir menyaksikan, melihat, kita tahu sifat-sifat yang ini, yang penakut, yang apa gitu. Karena kita nggak mengganggu, ya kita bersahabat. Cuman itu berlaku ya di semua tempat yang ada berlaku. Ada nggak kriteria angker, paling angker atau lebih angker lagi? Ada, jelas ada tempat-tempat yang ada. Nah di sini pun di 200 meter ada pembuangan zaman Belanda, yaitu makam yang notabene makan nggak jauh dari sini. Kalau memang mau dilihat, ada tempat makam yang pembuangan zaman dahulu di sini. Kuburan, kalau kata bahasa itu kuburan ya, kuburan. Gitu. Ini KB. Ya. Kan banyak sekali terjadi fenomena kesurupan. Iya. Itu kira-kira kalau ada orang kesurupan, itu apakah memang dia makhluknya yang jahil, atau memang ada kesalahan dari orang itu, atau memang ada situasi lain? Itu ada kesalahan dari mereka karena kesombongan manusia. Ya manusia kepada siapapun tidak pernah sombong, apalagi kepada makhluk gaib. Masuklah ke badan dia, apalagi dia keadaan kosong, tidak ada keimanan, ngeblank jiwanya, akan masuk mereka ke seseorang.
Karena tidak kulonuhun, tidak permisi kesombongan, oh gua nggak takut, nggak ini. Nah itu secara tiba-tiba akan masuk pada jiwa seorang. Nah tinggal kita menyambutnya atau apa yang sering minta macam-macam. Nah itu kalau diladenin apa yang kita mau minta, pala kambing, minta apa? Tetap minta kopi pahit, kopi manis, udah bermacam-macam. Justru saya sering ngusir-ngusirin kayak gitu orang yang kesurupan yang kemasukan jin-jin gitu. Tapi ada jin itu ada dua, ada jin yang baik, ada jin yang jahat, yang jolim. Begitu juga sifat manusia. Sifat jin sama manusia kalah tipis, beda tipis. Oh gitu. Beda tipis. Tapi kan harus kembali juga pada kita. Ada jiwa Kita seseorang, adalah makhluk yang paling mulia. Iya, Kita mulia. yang paling mulia adalah manusia. Ya enggak, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kemuliaan. Pertama, kita itu mempunyai akal. Kemudian kita mempunyai nafsu. Tapi kalau jin punyanya hanya nafsu. Iya. Tidak sempurna. Iya. Malaikat. Apa malaikat? Malaikat tidak punya nafsu, dia hanya punya akal. Jadi itu kehebatan manusia, kita mempunyai dua, punya akal, punya hawa nafsu. Malaikat punya nafsu. Sifatnya yang harus kita syukur kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kita majiah kita, kelebihan kita lebih banyak dan lebih mulia daripada yang mulia, lebih agung. Seperti itu. Harus dicamkan dalam tubuh kita bahwa kita mempunyai, bahwa lebih mulia kita. Jangan takut dengan makhluk-makhluk yang gaib, dengan baik, yang tergantung amalan kita. Kita niat kita apa. Iya. Seperti itu. Selain yang Jogja tadi, ya pengalaman dari muda sampai saat ini kan pasti udah keluar masuk hutan. Ada pengalaman lain di hutan selain Jogja? Ya, saya di Bogor sini saya sering ke Mbah Japra, Kebun Raya. Itu ada keistimewaan, ada namanya punya apa, buat kesaktian, buat kejayaan, buat kahuripan. Kahuripan apa ya? Kalau kahuripan apa tuh? Kahuripan lah di situ ada gelapnya seperti inilah ya, gelapnya hutannya kayak gitu. Itu ada sumur kahuripan atau sumur kejayaan. Sumur itu ada sebelah makam, tapi nggak ada yang tahu. Saya alhamdulillah pernah, sampai kita ada dulu seorang profesor ingin tahu, kita kawal di situ. Pas kita kawal, nah kita menemukan air itu ada air. Kamu kalau pengen cepet berangkat haji, ambil peci saya dan kamu mandi di situ. Saya buktikan bener, seminggunya itu ada yang ngajak ke Baitullah untuk melaksanakan. Itu kita bukan yakin, itu ada syariat, ada hakikat dari Allah. Nah tempat itu ada kelebihan seperti majian seperti itu. Sampai ada marmut, begitu banyak marmut. Wow, ketangan begini, marmut. Cuma kita nggak berani teriak. Begitu doang. Kalau itu orang bisa ngebecir, lari karena ketakutan. Seperti kalau dia tahu kita sendiri, dia nggak usah diucapin. Oh itu marmut yang terlihat. Itu jemput marmut, banyak marmut. Pada jalan-jalan mudah-mudah gitu, putar-putar. Tapi ada aslinya nggak ada ya sebenarnya? Nggak ada, aslinya nggak ada gitu. Saya sampai disasarin di hutan itu, Kebun Raya Bogor, makanya dipakai pacaran menjadi gentong, gitu kan, nggak sembarangan. Itu ada keruhun-keruhun, tempat-tempat yang betul ini mistiknya ada banyak sekali itu di Kebun Raya. Zaman dulu malah kalong apakah lebih banyak, sekarang udah banyak bangunan jadi mereka nggak ada. Ya sering menemukan tempat-tempat yang sangat serem ya, tempat-tempat yang lebih menakutkan, yaitu di daerah-daerah yang ada di daerah Tuban. Saya pernah itu di Tuban tuh, di atas kota, di bawahnya ya ada kayak hutan-hutan, ada ular-ular, banyak ular karungan. 2003 itu banyak ular saya. Jadi disambut itu oleh ular yang gelantungan itu seperti di arah Alas Puro ya. Saya pernah di Alas Puro, itu pohon besar di Alas Puro yang bergelantung itu bukannya kayu-kayu rotan, tapi ular bergelantungan. Secara jasad, rotan nih kayak gini ya. Ini itu berarti adalah ular. Ya seperti itu. Oh, di sana ular tuh. Ular, gelantungan ular, bukannya secara syaiat seperti ini di Batu Raden. Saya di Batu Raden, ya saya melihat tempat-tempat yang sangat orang nggak pernah ke situ. Saya ke situ, ke Gua Lawa. Apa yang terlihat? Yang terlihat semua ada bermacam-macam. Ada yang wanita, ada yang bentuk macam-macam ular, ada apa. Di Gua Lawa kelawar yang ngelilingin kita. Di Gua Kelawar semua keluar Gua Lawa. Seperti itu tempat-tempat yang mistik, hutan yang benar belantara. Tempat di Batu Raden hutan. Iya. Itu seperti itu. Ya, itulah tadi. Terima kasih banyak Kang Abe sudah hadir di Telusur Jejak Misteri. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh follower atau subscriber yang sudah terus bersama kami. Dan jika ada yang masih penasaran, silakan tulis di komen ini.
atau ada yang memiliki pengalaman khusus tentang hal-hal yang mistis atau pengalaman pribadi tentang hal-hal yang bersifat metafisik, silakan tulis di komen ini. Ya, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dari obrolan saya dengan Kang Abe adalah bahwa kalau ketika kita masuk ke sebuah wilayah, kita wajib memberikan salam. Entah ada yang menjawab atau tidak, itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita merespon, menghargai makhluk-makhluk yang ada di sekitar dengan salam kita. Karena itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang barangkali tidak kita terlihat dan tidak kita inginkan.